Pemirsa, terima kasih dan masih bersama kami. Berita selanjutnya, Mahabarakan. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menggelar lomba Maulid Habsyi kategori tingkat pelajar di Gedung Balai Arung Sari Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan. Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara, besukan Selasa 26 September 2023. Lomba Habsyi ini menjadi bagian dari upaya Taman Budaya Kalimantan Selatan dalam mengembangkan seni budaya yang bernuansa Islami. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Lomba Maulid Habsyi kategori tingkat pelajar di Gedung Balai Arung Sari Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan, Jalan Brigjen Hasan Basri, Banjarmasin Utara, besukan Selasa 26 September 2023. Pagelaran perdana yang dilaksanakan UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan diikuti 36 grup dari kabupaten kota di Kalimantan Selatan. Dari 36 grup tersebut terdapat satu grup dari mereka yang memiliki kebutuhan khusus atau disabilitas. Anggota masing-masing grup yang tampil berkisar 10 hingga 15 orang yang menunjukkan kebolehan di hadapan 3 dewan juri, yaitu Normansah Ali, Muhammad Husnul Yakin, Wan Lita Aryani Tamrin. Kepala UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Suharyanti SSN Wetakuni Prima TV membedakan dipilihnya lomba Maulid Habsyi untuk pelajar ini agar mereka bisa mengembangkan bakat dan kreativitasnya sebagai generasi religius. Menurut Suharyanti, lomba Habsyi ini menjadi bagian pula dari upaya Taman Budaya Kalimantan Selatan dalam mengembangkan seni budaya yang bernuansa Islami. Ya, kenapa kita belajar? Karena pelajar itu adalah bagian dari generasi kita ya. Selain daripada itu, pelajar adalah sebuah salah satu warga atau masyarakat yang memang benar-benar bisa menjadikan panutan bagi pelajar sebelumnya atau adik-adik kelasnya. Selain daripada itu, kenapa pelajar hal ini menjadi sebuah ruangan atau sebagai edukasi kepada pelajar tersebut dan kepada generasi berikutnya. Ini baru pertama kali digelar, Bulan? Ya, alhamdulillah ini pertama kali digelar dari Taman Budaya yang dari bidang promosi dan dokumentasi. Jadi kita harapkan tahun ke depan kita tetap bisa melaksanakan ini dengan materi atau dengan peserta yang mungkin kita akan mengkolaborasikan. Karena harapan kita atau tujuan kita untuk menyebarluaskan musik-musik Islam ini yang di dalamnya memiliki syariat-syariat agama supaya Kalimantan Selatan sebagai pintu gerbangnya Kota Mekah yang kedua, jadi akan lebih mempererat atau lebih meningkatkan nuansa religi atau daerah religi di sini. Kasih Promosi dan Dokumentasi UPTD Taman Budaya Kalimantan Selatan Nita Aulia menyatakan bersyukur walaupun baru pertama kali mengadakan lomba Habsyi tingkat pelajar ini, namun sudah mendapatkan respon yang luar biasa dari peserta. Bahkan ada salah satu grup dari mereka yang memiliki kebutuhan khusus turut bersaing dengan peserta lainnya mengikuti lomba ini. Hari ini pesertanya ada berapa grup? Pesertanya berjumlah 36 grup. Setiap grup minimal 10 orang, maksimal 15 orang. Alhamdulillah hari ini kita dapat menampilkan lomba Habsyi Kalimantan Selatan diikuti oleh para pelajar dari kabupaten kota juga ada, dan bersyukurnya kita kali ini kedatangan peserta lomba dari disabilitas yang mau bersaing dengan teman-temannya yang lain. Itu suatu kebanggaan, berarti kita dapat memacu kreativitas mereka dari berbagai segi. Perwakilan Bidang Kebudayaan Disdikbud Kalimantan Selatan Herlina Mastuah menyatakan sangat mengapresiasi lomba Maulid Habsyi pelajar ini lantaran pesertanya sangat banyak. Kalau harapannya ke depan mungkin anak-anak kita bisa memacu anak-anak di dalam
kegiatan ini. Soalnya kan kemarin kita juga pernah dari bidang kebudayaan mengasih alat kebudayaan, alat turut hapsi ini, seperangkat hapsi ke ada beberapa sekolah yang kami beri gitu dari bidang kebudayaan, intinya di seksi sejarah dan tradisi. Pemenang Lomba Maulid Hapsi kategori tingkat pelajar ini nantinya akan mendapatkan piala serta duit pembinaan dengan total 15 juta rupiah.